Patroli BIN mengungkap fakta dan aktual. Selamat pagi, mereka. Salam jumpa kembali dengan media Patroli BIN. Hari ini saya ada satu kejutan yang jarang ataupun belum pernah kita akan lakukan untuk podcast bersama dengan Ketua Umum KMDT Bapak Edison Manurung SHMM, dan bertepatan di tanggal 2 Mei ini saya diberikan kesempatan untuk podcast bersama beliau. Kalau kita melihat di latar belakang ini, saya kenal ini, kenapa ada tanda tangan sebanyak ini? Ini adalah bentuk cikal bakal berdirinya KMDT. Ya, jadi ada sekitar 300 orang yang menandatangani. Pengen tahu kelanjutannya? Kita ikuti wawancaranya. Cio. Ya, selamat pagi, abangku. Apa kabar, Bang? Baik, selamat pagi adindaku Binsar Ya. dan seluruh pemirsa, pemerhati, reporter BIN, ya, Patroli BIN. BIN. Ya. Terima kasih atas kesediaannya hari ini Ya. untuk menjelaskan sekilas program dan berdirinya Komite Masyarakat Ya, Danau Toba. baik, Bang. Jadi satu yang kita syukuri adalah di mana hari ini kita dapat berjumpa dengan Ketua Umum KMDT Sintua Edison Manurung SHMM. Nah, ini satu kebanggaan kita sendiri, khususnya di media Patroli BIN mendapatkan penghormatan nih, Bang. Ini tadi saya menjelaskan, Bang, mohon izin, itu di belakang itu kan ada tanda tangan 300 orang ya, Bang, ya? Ya. Ya, itu adalah deklarasi pada saat KMDT ini, Bang, ya? Ya. Ya, tanggal 29 September 2019. Berarti Abang yang menginisiasi ya, Bang, ya? Baik. Boleh menceritakan sedikit, Bang? Baik, para pemirsa dan saudara-saudaraku, inilah sekilas sejarah berdirinya Komite Masyarakat Danau Toba pada tanggal 2 September 2019, deklarasi di Jakarta yang ditandatangani kurang lebih 300 tokoh-tokoh dan ketua-ketua marga, termasuk di sini ada ketua MPR, ketua DPD, ya, dan DPD. Semua ketua DPR, Pak Haji Bambang, Dr. Susatyo, dan juga yang lain-lain yang hadir di sini, dan juga tanda tangan para bupati dan gubernur yang hadir pada saat deklarasi Komite Masyarakat Danau Toba. Baik, Bang, saya pengen tahu, penasaran, kok Abang mau capek-capek mikirin Danau Toba? Apa sih, Bang, ini rahasianya Abang nih? Kenapa Abang kok begitu pedulinya sama Danau Toba? Baik, terima kasih. Saya pada saat saya ketua Komite Komite Pemuda Indonesia KMPI, saya mewakili Pemuda Indonesia ke PBB. Dan setelah kami sidang di PBB, kami melihat di Amerika itu ada danau Santa Monica. Bersih sekali, indah, pasirnya indah dan tidak kotor. Saya berpikir, ya kok di kampung kami Danau Toba pemerintah tidak memperhatikan ini. Waduh. Nah, dari situlah cikal bakal pemikiran saya. Setelah kami pulang dari Amerika, kami laporan ke Presiden almarhum Habibie pada saat Habibie Presiden pada saat itu. Nah, saya ceritakan bagaimana persiapan dan delegasi kami ke PBB, dan dia senang, Presiden. Nah, disitulah saya cerita soal indahnya danau yang ada di Santa Monica. Oh, jadi itu berangkat. Nah, itu berangkat dari situ. Habibie mengatakan, anak muda,
Danau Toba itu bukan hanya milik orang Batak. Nah, Bukan hanya milik Sumatera Utara, itu wajib dilestarikan dan paru-paru dunia, jantung dunia. jadi bukan Ada Pak Sintong, ada Pak Sintong, Nah, Panjaitan di situ. Nah, disitulah begitu kami diterima Presiden, pada saat itu saya berpikir, di kampung saya, tempat kelahiran saya, ya. di Kecamatan Porsea, ada Danau Toba. Bukan hanya di Perapat dan di Samosir. Nah, kenapa? Waktu kami dulu kecil, SD, kami udah bangga kalau main-main ke Perapat. Nah disitulah saya inisiasi lah membuat Pantai Pasifik di Porsea. Nah, terus saya undanglah menteri, saya undang tokoh-tokoh termasuk Pak Tambor Indonesia pada saat itu. Hadir semua gitu. Ya. Berarti Dr. ini Pakulam. direspon positif banget ya Pak ya? Semua dan dideklarasikanlah menjadi Pantai Pasifik. Berkembanglah ini. Berkembanglah ini. Maaf tuh Bang, saya potong dulu. Waktu Abang menjadi itu kan tentunya kan nggak segampang semudah itu Bang. Oh, jadi gini. Perjuangannya itu ya mungkin kan ada orang yang mencibir, ini mah cuman buat cari ini aja nama atau apa. Itu gimana Bang? Kalau ada yang seperti itu. Jadi pada saat berpikir itu rangkaian itu semua ke Amerika, saya terpikir, saya panggillah Pak Martua Situngkir, salah satu pendiri, dan ada beberapa orang, ya, kita dirikanlah ini KMDT. Itulah terjadi deklarasi. Nah, deklarasi ini ada amanah agar dibentuk di seluruh Indonesia. Saya sebagai ketua umum yang sudah dari mulai kecil, saya waktu SMP ketua OSIS, SMA juga, dan mahasiswa, saya kembangkanlah ini sebagai ilmu saya yang belajar organisasi sebagai ketua DPP KMPI, ya. Saya bentuklah di Papua, saya bentuk di Jawa Tengah, saya bentuk di Sumatera Barat, nah saya bentuk di Riau, saya bentuk di beberapa provinsi dan kabupaten, dan walau khusus di kabupaten 7 kabupaten Toba sudah terbentuk KMDT. Nah tadi Bang, yang tadi Binsar bilang itu tantangan itu kan ada, kan tidak semudah kayak ngebalikin tangan Bang, ya kan? Nah dengan kita ini yang anak muda pengen belajar, pengen tahu kalau Abang menghadapi seperti itu, yang misalnya bentuk ada yang mencibirkan atau ini kan pasti kan ada Bang. Nah itu pengen tahu tuh Abang gimana tuh mengatasi seperti itu, apakah cuekin aja? Jadi gini Bin, Arinda, sepanjang niat kita tulus dan ikhlas melakukan sesuatu, kuncinya lihat zamannya Pak Harto. Siap. Apa yang enggak dicibir? Lihat presiden-presiden, khususnya Presiden Jokowi yang menginisiasi Badan Otorita Danau Toba dan menjadi pariwisata dunia Danau Toba ini tetap juga dicibir Jokowi. Apa enggak kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi, dan sekarang berkelanjutan era Prabowo dan Gibran. Ya, kita sebenarnya kita yang paling bahagia. Dari Medan sampai ke Danau Toba tol sudah 2 jam. Infrastruktur sudah luar biasa. Mantap. Nah, jadi apa? Kalau saya dicubir memang banyak curiga. Ini mau cari makan, di Indonesia ini kok sampai ke Papua, sampai ke Sumatera Barat. Tapi hari ini para gubernur dan wali kota sudah merespon malam ini Bang, sudah mengunjungi ke Danau Toba. Coba kalau tidak ada fasilitator komite masyarakat Danau Toba ini, apa yang terjadi? Bahkan rencana kami waktu itu mau ke bentuk di Amerika, di Australia, di Swiss, dan di Jerman. Hanya saja karena COVID kendalanya. Oh iya, pada saat itu benar 2000. Dan KMDT ini kan sudah berbuat. Kami sudah membuat 1 juta per orang, SMK, SMA, dan mahasiswa di 7 kawasan Danau Toba. Dan kami sudah membuat penghijauan. Sekarang itu pohon macadamia dan apokat itu sudah 3 meter. 3 meter. Nah, jadi dan juga kami memberikan vaksin loh. Vaksin itu dulu sangat susah. Itu ya Bang, waktu kemarin COVID ya. Nah, saya WA Pak Menteri Pak Budi, karena dulu waktu saya stafsus ketua DPD RI, beliau itu
ketua badan asahan itu, badan otorita. Nah, dia bilang, oke, Bang, dikirimnya. Saya minta surat kepada bupati dikirim supaya ada bukti kita, karena itu kan dana negara. Nah, dikirim 100 vaksin per kabupaten. Dan pada saat itu kami zoom dengan para bupati, Kapolres semua. Waktu itu Kapoldanya Pak Simajuntak. Nah, sukses. Nah, jadi soal ada orang mencubir, saya sebagai yang sudah terlatih di organisasi, kita baikkan itu. Yang penting kita berbuat dan niat baik dan jalan. Dan hari ini udah lihat 150 orang profesor doktor yang profesional Dewan Pakar KMDT udah masuk, bahkan menginisiasi ya hasil FGD di USU dan Unimed ini. 150 profesor inisiasi akan membuat universitas negeri internasional di Danau Toba. Kenapa? Coba lihat di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia rata-rata satu universitas negeri. Di Danau Toba 7 kabupaten tidak ada universitas. Nah, inilah diinisiasi oleh komite, karena rencananya kapan, Bang? Karena visi KMDT ini ya salah satu ya mendukung percepatan wisata Danau Toba dunia dan mencerdaskan anak bangsa. Oh, berarti KMDT ini lingkupannya bukan seputaran Danau Toba itu aja ya. Berarti enggak, maksud saya bukannya cuman pembenahan Danau Toba yang mikro kayak seperti itu supaya tentang lingkungan Danau Toba aja saja ya, tapi berefek kepada yang lain ya. Ya, seperti kayak peningkatan kayak tadi untuk pendidikan. SDM unggul. Ya, untuk pendidikan. Dan kita bentuk wisata di tingkat desa. Karena dari desa lah. Pengalaman saya waktu staf putus ketua DPD RI, kita dorong dari desa. Nah, bahkan sekarang ya dalam rangkaian kebetulan kita mau Munas tanggal 3 Oktober ini, kami sudah sepakat akan dibentuk koperasi KMDT ya Desa Merah Putih. Karena nanti bersinggungan dengan program pemerintah nanti Juli Bapak Presiden Prabowo akan deklarasi soal peresmian koperasi Desa Merah Putih. Dan itu dananya tiap desa 5 miliar. 5 miliar. Nah, kapasitas KMDT kapasitas KMDT menjadi pendamping. Bagaimana? Jadi siapa yang nakal nih ya? Jangan sampai mereka terjerat hukum. Nah, itulah tugas KMDT nanti. Kami sudah rapat beberapa dengan Pak Bupati, ya, dan mereka sangat menyambut hal ini. Karena di KMDT itu ada ahli hukum, ada ahli ekonomi, dan ada polisi. Nah, itulah mereka pada saat nanti Bupati memfasilitasi mengundang seluruh kepala desa dan camat, disitulah tim KMDT pendampingan hukum membuat penyuluhan hukum. Jadi lebih baik kita mencegah. Jadi KMDT ini paket lengkap lah ya, udah semuanya di situ ada ya. Jadi Bang, tadi ini udah masuk ke Munas ya. Nah, ini kan Munas yang pertama ya, yang rencananya di Hotel Senturi tanggal 3 Oktober 2025. Itu undang berapa banyak, Bang? Setelah kita rapat kemarin 3 kali panitia, sekitar 300 orang. 300 orang. Nah, jadi peserta dan juga pembukaannya nanti. Dan kita rencanakan nanti, karena ini berkelanjutan soal pariwisata dan SDM ini, kita rencanakan Bapak Presiden Prabowo untuk membuka langsung. Dan para pembicara kita sudah komunikasi, antara lain Pak Zulkifli sebagai Menko Pangan. Kami sudah ketemu, bahkan hampir 2 jam itu diskusi bagaimana perhatian pemerintah kepada Danau Toba. Bahkan surat dari Menko Pangan sudah diberikan ke Pak Gubernur dan Pak Bupati kawasan Danau Toba. Kita akan melakukan rangkaian Munas ini, satu pameran UMKM 33 kabupaten se-Sumatera Utara. Wih, mantap. Jadi 33 kabupaten yang dibuka nantinya Menko.
Menko. Nah, dan kita hadirkan juga Pak Menteri Koperasi, Menteri dan Koperasi. Menteri UKM. Nah, dan juga masalah sampah. Karena Pak Menko pada saat itu cerita pertemuan kami, Pak Prabowo, Presiden sekarang sangat-sangat atensi soal bagaimana pengelolaan sampah. Ya, seperti yang tadi Abang ceritakan itu Bang ya. Iya. Yang berinisiasi melihat Danau Toba itu Bang, kalau kotor jorok, Kalau kita kotor, juga siapa yang mau datang kan gitu. Kita aja, anak-anak saya, tidak ada nilai jual anak ya, Bang. saya, Betul. ya cucu saya, kalau mau saya liburan ke Danau Toba, nggak mau lah. ke Bali. Betul. Tahan mereka seminggu. Ah. Tapi kalau saya buat cucu saya, anak saya ke Danau Toba cuma hanya 2 hari. Ya, jadi memang itulah konsentrasi sampah itu sangat siapa yang menyuarakan ini? Komite Masyarakat Danau Toba tanggal 24 dengan Kasat, KMDT dan Pangdam Sumatera Utara dan masyarakat dan para bupati melakukan pembersihan Enceng Gondok. Tanggal 24 kemarin. Enceng Gondok ya. Nah, disitulah bagaimana KMDT membuat menggerakkan seluruh elemen-elemen masyarakat dan juga Nah, ada pertanyaan. Kami sudah kerjasama dengan Kapolda Sumatera Utara, ya. Kami tidak tolerir soal narkoba. Narkoba di Sumatera Utara nomor 1 seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Ya. Nah, waktu itu saya berikan KMDT mendukung memberantas narkoba, mendukung menutup perusahaan yang mencemari lingkungan. Kami tidak tolerir itu, ya. Nah, terus galian C, karena di beberapa ada galian C. Oh, masih ada tuh. Masih sehingga dengan ada galian C itu kan gunung. Ya. Dan jalan itu rusak. Ya. Nah, ekosistem. Ya. Rusak. Ya. Nah, jadi itu KMDT mendorong pemerintah. Ya. Dan kami sudah pernah khusus di Kodam dengan Pak Kapolda, dengan Pak Gubernur, dari Dewan Pakar pemaparan. Karena ekosistem Danau Toba sangat parah dan rusak. Nah, itulah salah satu kemarin kami waktu kami pertemuan dengan Menteri Pariwisata dibahas soal Danau Toba ini, karena sekarang sudah ada teguran dari UNESCO, yaitu sudah kuning. Alangkah malunya kita. Betul. Kalau rekomendasi dari UNESCO dicabut. Nah, oleh karena itu kami dengan Badan Pengelola Geopark sudah kerjasama dan kami sudah pertemuan dengan para bupati dan sudah sepakat akan membenahi semua panel-panel dan geosite yang ada di kabupaten masing-masing di bawah komando Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi. Saya yakin. Ya, berarti peranan di kita sendiri ya Bang ya, untuk yang tinggal khususnya di Danau Toba sebenarnya berperan penting ya Bang ya, untuk mengawasi hal seperti itu. Nah, sekarang Bang, sebenarnya efeknya itu ada kan Bang? Ada. Dengan adanya kehadiran KMDT itu kan bukan hanya seremonial, cuma ini kan gitu ya. Kan, berarti ada hasil yang didapatkan khususnya di kalangan seputaran untuk Danau Toba khususnya, tapi secara umum kita orang Toba itu kan akan merasakan gitu kan Bang ya? Iya, dan bukan di situ aja, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kami sudah diundang Bapak Gubernur dan KMDT di Sumatera Barat 2 kali loh. Iya. Dan di sana dibuat pagelaran etnis seluruh Sumatera Utara, Sumatera Barat. Rata-rata tiap tahun. Dan hari ini 2 periode ya Bapak Gubernur Sumatera Barat. Dan ada permintaan Pak Gubernur Sumatera Barat bagaimana supaya dibangun bandara yang langsung ke Silangit atau Sibisa. Ke Silangit, karena mereka kalau naik bis dari Padang kan hampir lama, 15 jam. 15 jam ya. Tapi kalau naik pesawat kan hanya 1 jam dari Padang ke Danau Toba. Nah, hal itulah yang dijembatani oleh KMDT. Nah, waktu saya membentuk KMDT di Papua mencibur juga.
Apa ini bentuk KMDT di di Papua dan juga di Jogja dan di Jawa Tengah. Hari ini kita lihat berduyun-duyun gubernur dan para wali kota ingin seperti itu, Bang. Ingin membuat seperti itu di kampung. Luar biasa. Nah, itulah peran KMDT. Kalau membangun fisik kan sudah ada Menteri PU, sudah ada Menteri Pariwisata. Tapi yang menggelorakan, merajut, mendorong ini siapa? Komite Masyarakat Danau Toba. Kita peranan di sini ya. Perannya bersama dengan masyarakat itu. Nah, itu. Nah, jadi saya sebagai ketua umum memang saya sudah bertekad KMDT ini adalah menjadi role model. Makanya nanti pada saat Munas pertama ini saya menghapal kepada seluruh panitia dan juga steering komite agar nanti rekomendasi ya untuk kita berikan kepada presiden, ke menteri terkait, kepada gubernur dan kepada bupati. Ini menjadi acuan nanti membangun daerah masing-masing di provinsi, kabupaten, seluruh Indonesia. Mantap. Nah itu dan itulah pengalaman saya sebagai birokrasi bekerja di Departemen Keuangan dan juga aktivis pemuda sebagai ketua KMP. Nah, hal inilah yang saya di hari tua saya ini kurang lebih sekarang 65 tahun saya membuat legacy. Siapapun nanti terpilih di Munas, sudah ada calon 5, silakan saja. Wah, ini Abang seru nih, udah masuk ke Munas. Ini 5 ini siapa ini, Bang? Kira-kira. Nah, ada boleh disebutkan sekjen kita. Oh, sekjen. Profesor Iskandar. Iskandar. Nah, ada wakil ketua umum kita, Sony, Dr. Sony. Nah, ada Profesor Binari, Ketua Sumatera Utara. Ada Ketua KMDT Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ada Wakil Ketua Umum Insinyur Mandala Saturnip. Lebih 5 dong. Ya itulah yang muncul sekarang. Oh, yang muncul. Yang muncul termasuk Abang ini kan. Saya sudah buat surat. Sudah buat surat ke provinsi kabupaten agar mereka mengusulkan 3 calon ketua umum nanti di Munas Oktober. 3, Bang? 3. Itu. Jadi Abang? Ya saya sebenarnya jujur aja, ini enggak karena 5 tahun ini kan waktu saya sudah cukup membangun pendiri. Waduh. Nah, saya harapkan siapapun terpilih nanti, ya harapan saya untuk Munas pertama ini supaya menjadi role model bermitra kepada pemerintah, sosok ketua umum itu silakanlah Munas yang menentukan nanti. Oh, jadi ini boleh dibilang apa menghantarkan pemimpin baru nih, Bang? Iya. Oh, itu supaya demokrasi terpimpin, kita buat sejarah, legacy. Bahwa menjadi ketua umum KMDT itu dihasilkan secara demokrasi, bukan titipan presiden, bukan titipan menteri. Beda kita. Kan gitu. Iyalah. Nah, nggak ada kepentingan. Berarti makanya saya tidak mau masuk partai. Oh, iya. Rakernas keempat itu dibuat menjadi syarat ketua umum. Tidak boleh masuk partai. Tidak bisa masuk partai. Betul. Makanya saya bebas. Iya. Sebenarnya rugi. Iya. Kalau saya masuk partai kan udah komisaris saya. Iya. Minimal komisaris Inalum, komisaris di BUMN. Bisa itu. Tapi hari ini tidak. Nanti. Bukan. Ya, apalagi. Tapi lahirlah ketua umum KMDT ke depan yang bisa mengembangkan. Saya paling bangga kalau ini amanah amanah deklarasi ini bisa dikembangkan siapapun memimpin. Ya, itu ada tulisan kami yang berkumpul di tempat ini mendeklarasikan dukungan percepatan pariwisata Danau Toba mendunia di era Jokowi. Iya. Sekarang era siapa? Prabowo. Berkesinambungan. Era Gibran. Nah, dasarnya lagi, ini poin yang kedua, Bang, dengan tetap melindungi nilai-nilai adat budaya lokal, kearifan lokal, segenap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup sekawasan Danau Toba. Luar biasa. Nah, itu yang bagaimana ini semua potensi yang ada di pengurus KMDT ini saya gerakkan. Itu. Jadi ibaratnya ini mulai pertama biasanya kan begini, Bang. Orang untuk berilmu yang karena dia punya
gue yang berinisiasi. Egonya itu kan cukup tinggi, Bang. Ya, Kak. Pengen jadi lagi kan gitu. Kok nih saya lihat nih abang saya kok nih beda nih. Ini stylenya beda juga nih. Berarti abang justru mau mengantarkan Kayak ingat dulu Presiden kita Bung Karno mengembarkan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Yang minimal siapa? Kita. Tapi ingat, siapapun presidennya selalu bergema Bung Karno. Jadi legasi, siapapun jadi ketua umum KMDT, ya Adinda, paham itu kan? Karena kita sudah bangun. Berarti nanti lahirlah edison lainnya, Bang. Itu luar biasa. Ingat, mantap. Thomas Alva Edison, penemu listrik ini. Wah, iya benar. Penemu listrik siapa? Betul. Thomas Alva Edison. Terang tuh, Pak. Iya, jadi nama itu bukan nama sembarangan. Buat nama terang itu. Iya, ini. Berarti sama, Bang, kita namanya terang juga. Iya, jadi apapun ceritanya, ya, kalau kita merajut potensi semua anak bangsa, ini Republik ini. Makanya di era Prabowo, basmi korupsi. Saya setuju itu. Nah, jadi orang mencibir. Prabowo juga dicibir, Joko juga dicibir, Ketua Umum KMD juga dicibir. Seperti Adinda bilang tadi, udah triliun ini miliar ini mengelola KMDT. Silakan, orang sekarang jejak rekam digital itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Betul. Nah, makanya saya harapkan nanti di Rakernas Munas pertama ini, karena kami sudah membuat tahapan-tahapan organisasi. Rakernas pertama sudah, Rakernas kedua sudah, Rakernas ketiga sudah, Rakernas keempat. Ya, organisasi ya yang role model, yang mengikuti aturan, memang harus ada Rakernas. Dan yang membuat keputusan tertinggi adalah Munas. Di Munas inilah nanti digodok semua program 5 tahun mendatang KMDT. Itu harapan saya. Dan juga memilih ketua umum. Wah, berarti kita perlu dengar juga ini, Bang, calon-calon ini ya, apa sih visi dan misinya? Silakan. Saya kemarin waktu rapat dengan steering komite, seluruh calon-calon ketua umum, biar orang semua tahu kan, Bang. Biar nanti steering komite apa visi dan misinya, memajukan KMDT ini. Nggak ada ujung-ujung kan? Nggak ada ujung-ujung. Ya, abang juga kan nggak mau ibaratnya beli kartu bisa, nggak mau ya. Siapa yang di antara 5 ini? Silakan dia. Itu, Bang, kalau izin, itu kalau suaranya gimana, Bang? Nanti suaranya itu mewakili yang memilih di waktu Munas ini, memilih calon ketua umum sesuai anggaran dasar rumah tangga KMDT adalah delegasi dari provinsi dan kabupaten. Dan juga provinsi dan kabupaten, dan juga nanti dari DPP. DPP satu suara. Satu suara. Oh, satu suara. Nah, suara saya nanti. Suara siapa? Di antara 5 ini siapa yang terbaik? Ya saya yang menentukan. Iya, menentukan. Nah, itu kan satu, Bang. Nah, itu yang provinsi ada berapa, Bang? 30. Ya, provinsi ya kita katakanlah yang hadir itu nanti 50. 50. Kabupaten. Ya, dari situ kota. Kita 150 lah yang memilih ketua umum. Berarti 150 suara ini. Iya, dan sudah demokrasi kan? Luar biasa. 150. Sama dengan pemilihan ketua partai, sama ketua umum KMPI kan, sama kan? Iya, tapi tentunya, Bang, kan kita mau mengharapkan ini sukses ya, Bang ya. Ya, tapi yang harus diantisipasi jangan sampai ya ada kan, Bang, nih oknum-oknum ataupun adalah seperti kayak organisasi yang sampai akhirnya meja-meja ikut terbang. Itu udah bagian pengalaman kita dulu aktivis. Tapi di KMDT ini ya bagaimana supaya untuk sejuk nih, Bang? Oh iya, bayangkanlah demokrasi di KMDT ini ada jenderalnya, ada birokrasinya, ada eselon satunya, ada para guru besar, ya, ada profesor doktor, pemikir. Makanya saya tidak mau menjadi masuk partai supaya independen, membawa memimpin nah harapan saya juga ke depan hasil Munas ini juga jangan sampai orang-orang partai masuk jadi ketua umum KMDT supaya netral ya. Oke, Bang, ini kita udah hampir setengah jam.
penutup closing, tentu harapan kita semuanya untuk berjalan dengan baik ya Bang ya. Dan ini udah banyak yang Abang perbuat untuk khususnya untuk Toba ya. Nah silakan Bang, Abang sampaikan apa sih yang pesan atau yang untuk kita semuanya di sini Bang. Baik, saya juga sangat terima kasih untuk adinda saya pimpinan Patroli BIN yang telah membuat acara ini podcast ya kita ya dalam rangka menyuarakan visi misi KMDT. Harapan saya sebagai ketua umum di Munas pertama ini ya ada hasil yang konkret nanti, dan saya mengharapkan bagaimana masukan hasil dari pembicara nanti para menteri, para gubernur, para bupati ini bisa menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan KMDT ke depan. Dan saya harapkan para menteri yang diundang meluangkan waktu, dan juga para bapak gubernur Sumatera Utara dan para bupati kawasan Danau Toba, karena KMDT ini adalah mitra strategis pemerintah lain daripada organisasi yang lain. Kita sudah lihat bagaimana Dewan Pakar kita menyajikan ilmunya mengabdi di KMDT ini. Saya kira itu, dan terima kasih. Salam semua Abang, mudah-mudahan sukses selalu. Nih satu lagi Bang, ini habis dari KMDT nanti Abang apalagi mau kemana rencananya? Dari KMDT tidak ada, ya udah pensiun. Jadi penasehat aja. Ya pensiun. Jadi penasehat. Ya tergantung steering committee nanti. Tergantung. Kita lihatlah hasil munas ya. Iya, oke. Terima kasih Abang. Mantap Bapak Mangku. Sip. Salam KMDT. Salam KMDT. Patroli BIN mengungkap fakta dan